Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Sintesa semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di acara Motley Class September, Comedy and Psychology. Nah, sebelum kita mulai, mau cek dulu suara saya apakah terdengar aman? Aman teh. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Selamat malam. Semoga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk bersama-sama menyimak, mendengarkan materi yang kayaknya seru banget ya. Comedy and Psychology. Apa hubungannya antara kedua tema itu ya? Apakah psikologi yang dibahas secara komedi atau tentang komedi yang dibahas dalam sisi psikologi gitu? Nah, insya Allah nanti kita akan sama-sama saksikan dari Kang Zain. Sebelumnya saya izinkan saya untuk share dulu ya. Akan ada event apa yang launching atau diadakan di bulan Oktober. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah lihat infonya di IG Sintesa atau ada juga yang sudah daftar mungkin ya. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar dan mungkin tertarik, nah kita akan lihat sama-sama ya. Story of Insecure. Nanti bulan Oktober insya Allah akan ada penampilan stand up show dari Kang Zain terkait insecure yang seru banget nih ya. Dan ternyata sepanjang perjalanan persiapan acara ini, wah banyak sekali kisah-kisah yang menarik ya dari segi insecure yang akan dibahas lebih lengkapnya nanti di tanggal 14 Oktober insya Allah. Nah bagi teman-teman yang punya kesempatan untuk hadir langsung ke Bandung, karena acara ini diadakan offline ya teman-teman di Bandung Creative Hub, tanggal 14 Oktober, nah bisa ikut daftar. Dan kuota ini terbatas hanya untuk 100 orang. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut dan mau untuk datang langsung ke Bandung, langsung segera daftar ya. Kemarin Alhamdulillah sudah hampir setengah seatnya udah terisi ya, udah banyak yang daftar juga. Untuk pendaftarannya, harga early bird-nya 100.000 yang cuma sampai akhir bulan September ini. Jadi buat teman-teman yang mau dapat harga early bird, bisa daftar segera ya 100.000 rupiah. Kemudian itu untuk show only ya, jadi hanya datang dan nanti ikut menyimak stand up dari Kang Zen. Jadi stand up ya. Dan kemudian bisa juga bundling with book ya. Kang Zen juga bulan September ini 2023 insya Allah akan launching buku Insecure judulnya. Nah kalau mau bundling with book bisa dengan harga 235.000 di early bird-nya di bulan September ini. Jangan sampai kelewatan ya, lumayan tuh ya. Diskon 20.000 daripada harga normal buat jajan-jajan cilok, bakso, cireng gitu ya. Nah, insya Allah teman-teman bisa langsung daftar. Daftarnya kemana? Ke web sintesawellness.com atau ke IG-nya di bio-nya ada link tree ya. Nanti teman-teman bisa klik langsung. Oke, kita langsung aja mungkin ya panggil Kang Zain. Assalamualaikum, Kang Zain. Waalaikumsalam. Nah, Hafsah, gimana nih? suara aku jelas ya? Aman ya? Aman, aman. Gimana Oke. nih Kang tentang komedi dan psikologi? Kayaknya udah seru banget dan teman-teman juga kayaknya penasaran. Di kolom komentar flyer monthly class ya yang padahal Ah, baru di-post hari Kamis ya kalau nggak salah. Wah, oh terus iya. langsung pesertanya ternyata boom, di grup udah ada 160 peserta ya. Belum Mantap. grup alumni yang memang dapat langsung akses ke monthly class, wah luar biasa. Wih, Insya Allah asik. sekarang 83, semoga nanti jadi 800 gitu ya. Oke, langsung aja Kang, Mudah-mudahan sinyal, Mangga. mudah-mudahan sinyal Sinyal. aman dan nggak ini ya, nggak nge-lag ya. Bismillah. Amin, insya Allah. Oke, terima kasih Tiapsa, teman-teman semua. Kita 1 jam aja. Ini kan namanya juga monthly class ya. Kelas di mana Sintesa itu menyelenggarakan kelas tiap 1 kali sebulan buat ketemu, sharing, dan ngomongin topik-topik yang ada hubungannya sama kesehatan mental dan psikologi-psikologi kontemporer gitu. Nah, kebetulan bulan Oktober nanti itu saya tuh bakal bikin satu acara ya. Tadi namanya wellness. Kok jadi lupa istilahnya? Ngomongin soal Insecure Wellness Wellness Festival. Festival. Karena Oktober itu menyambut Hari Kesehatan Mental Internasional, teman-teman. Jadi nanti akhir September ini siap-siap bakalan ada konseling gratis online dan offline ya buat teman-teman ya. Nah, makanya diumumin sekarang. Nanti siap-siap ya. Berarti akhir September itu pelaksanaannya. Sebelumnya itu nanti sebelumnya itu akan diumumkan ke teman-teman kira-kira eh, pendaftarannya seperti apa. Nah, biasanya tuh
dalam 1 atau 2 hari langsung full ya, karena kemudian tadi balik lagi ya, karena ini konseling gratis, tempatnya terbatas juga ya, hanya di 1 minggu itu, jadinya berebutan. Karena kemarin bulan lalu sempat ya ada konseling gratis, sekarang juga mulai diadakan lagi, dan mudah-mudahan ini juga jadi nyambut Hari Kesehatan Mental Internasional ya teman-teman di bulan Oktober. Nah, selain itu juga, oh dalam yang konseling gratis itu dalam 5 menit habis betul ya. Makanya pantengin terus @Sintesa Wellness ya. Karena kemudian ini perlu waspada, hati-hati ya. Karena buat teman-teman yang belum pernah sama sekali konseling atau pengen konseling, nanti kita sediakan psikolog, para konselor juga yang siap dan ready ya, yang aku bimbing langsung, aku supervisi langsung untuk melayani teman-teman nanti ya yang mau dengerin curhat dan lain-lain ya. Insya Allah akhir September. Berarti akhir September itu mulai tanggal 26 kira-kira sampai 30 ya. Di 26 sampai 30 September ini akan konseling gratisnya. Jadi sepertinya pendaftarannya mungkin di minggu ke tanggal 19 sampai ke 24 ya. Siap-siap ya. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian kehilangan kesempatan untuk bisa konseling gratis ya. Karena penting ya untuk bisa ya minimal nge-scan diri kita seperti apa ya, untuk nyobain seperti apa sih konseling itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa berpartisipasi di akhir. Dan nanti untuk menyambut menyambut Hari Kesehatan Mental Internasional juga, saya pengen bikin acara tuh. Nah, apa ya acaranya? Nah, tadi yang udah disampaikan sama Teh Hafsah, acaranya adalah saya pengen bikin spesial show. Kalau orang stand up comedy itu, kalau di stand up comedy namanya special show ya. Sebetulnya mau ngebedah buku Insecure ya, yang mestinya, nah ini saya sekalian mau minta maaf buat teman-teman barangkali yang nanti nyimak videonya ini, kalau ini ada rekamannya, dan kemudian teman-teman yang udah pre-order buku Insecure, saya mau minta maaf juga ya, karena mestinya itu awal Agustus itu bukunya udah ada. Ya. Awal Agustus itu mestinya bukunya udah ada, udah siap buat dikirim-kirim sama teman-teman. Tapi ternyata, nah ini yang menarik ya, kehidupan itu tidak sesuai dengan keinginan. Orang yang dikasih kepercayaan, ternyata melakukan, menurut saya sih, saya menganggap itu sebuah penipuan ya. Tapi orangnya tuh kayaknya nggak tahu malu ya, sampai sekarang nggak si barang nggak dikerjain, uang udah masuk full, dia terus ngebohong sampai sekarang berkelit dan nyari-nyari alasan. Akhirnya 2 minggu yang lalu ya Teh Hafsah, kita udah memutuskan pindah penerbit, pindah percetakan, mulai lagi dari nol, dan mudah-mudahan secepatnya akan sampai ke tangan teman-teman yang udah mesen buku Insecure ya. Luar biasa itu kisahnya, dan itu juga jadi lucu ya sekarang jadi lucu. Kemarin-kemarin masih kemarin-kemarin pas bulan Agustus itu bikin kesel ya, bikin gemes ya, dan sampai sekarang tuh orangnya ada terus, hadir terus, nge-WA-in terus, ngegombal terus. Ya kayaknya punya gangguan mental ya, tapi kalau dia kayaknya sulit buat kita kasih konseling gratis ya. Jadi aduh ya Allah, ternyata ada orang seperti itu ya. Dan ditambah lagi ternyata dia terafiliasi dengan sesuatu dan jadi sindikat. Seru lah ceritanya. Tapi itu udah ditangani, dihandle sama Teh Fitri, Teh Hafsah, sama tim pengacara ya. Minta doanya ya, mudah-mudahan dikasih yang terbaik ya. Dari kasus ini jadi pelajaran, dan tentunya tetap ya buku mudah-mudahan bisa selesai cepat dan sampai ke tangan teman-teman semua. Itulah komedi dalam kehidupan ya. Kita nggak nyangka apa-apa yang kita inginkan kita dambakan, apa-apa yang kita pikir kita eh, peluangnya tinggi untuk terjadi, ternyata tak terjadi ya. Ini menarik, seru banget ya. Luar biasa. Mari kita ngomongin soal komedi. Kenapa ngomongnya soal mencuri insecure? Kenapa ngomongin soal komedi? Nah, jadi kalau monthly class-nya Sintesa Wellness itu biasanya tiap bulan akan ngomongin topik-topik yang berbeda. Nah, kebetulan aku tuh semester ini 6 bulan terakhir ini lagi seneng banget neliti soal komedi ya. Sebetulnya udah lama ya, dari tahun 2012 berulang kali ngebimbing mahasiswa atau ngajak mahasiswa untuk neliti terkait komedi. Jadi dulu sebelum betul-betul booming ada stand up komedi, ada stand up komedi di Indonesia, terus ada kompetisi-kompetisi komedi di Indonesia, saya mulai sering neliti tentang itu sama mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing ya. Makanya ngomongin soal Dave Chappelle, Chris Rock, dan orang-orang yang Seinfeld ya, banyak orang-orang yang kemudian saya teliti, saya kaji, dan mereka bikin show-show tuh menarik. Dan
melihat sekarang teman-teman di 5 tahun terakhir, wah, dunia entertainment kita coba lihat, isinya adalah para stand up comedian ya. Kalau teman-teman lihat, isi dunia entertainment kita adalah orang-orang yang kemudian di bidang komedi. Bukan entertainment itu bukan di genre komedi aja, tapi di perfilman kita, mau itu drama dan lain-lain, orang-orang stand up comedian itu ada di situ ya. Jadi begitu komedi itu begitu menyita atensi dan persepsi. Nah, makanya di pertemuan ini aku pengen bahas spesifik tentang komedi dan psikologi. Bukan komedi dari sudut pandang psikologi, tapi apa itu komedi dan apa itu psikologi, karena dua-duanya ngomongin soal hal yang sama, ya, gitu. Komedi kemudian di dalamnya ada psikologinya. Dalam psikologi juga banyak kajian yang mengandung prinsip-prinsip komedi, ya. Jadi memang, wah, luar biasa ya stand up comedian. Bahkan unsur-unsur komedi itu ngaruh banget dalam mempengaruhi atensi dan persepsi kita, teman-teman. Ya, sesuatu yang berbau atau bersifat komedia, komedia ya, komedikus, kemudian ngaruh banget, kena banget ke persepsi kita. Secara visual kita seneng banget meme ya, meme-meme yang bukan lagi quotes-quotes indah dan lucu, bukan lagi gambar-gambar pemandangan yang hebat, indah dan fantastis, enggak, tapi hal-hal yang mengandung plot twist di dalamnya. Ada patahan atau belokan-belokan yang membuat kita tuh melihat itu jadi terhibur dan tertawa. Itu kan unsur komedi bahkan dari segi visual. Makanya komedi dan psikologi ternyata dua kata yang sebetulnya saling mempengaruhi. Jadi bukan komedi dalam psikologi atau psikologi dalam komedi, tapi ternyata dua-duanya itu saling melingkupi satu sama lain. Itulah kenapa saya senang bahas ini. Dan eh, impian untuk menyelenggarakan special show tuh udah muncul lama ya. Dulu saya tuh aku tuh sempat bikin sebuah acara di bulan Februari 2019 ya. Di bulan Februari aku masih ingat ya, di bulan Februari 2019 itu aku bikin sebuah event di Museum Geologi, pesertanya kurang lebih datang 300 waktu itu ya. Mungkin teman-teman ikut hadir di situ di Bandung. Bikin satu special show stand up comedy juga. Tapi aku nggak bilang bahwa itu stand up special special show stand up comedy ya. Tapi bikin sebuah acara yang aku sharing 1 jam di situ, ngomong cerita ya. Tapi memang pakai kaidah-kaidah komedi, namanya Detoxify Your Love ya. Waktu itu tahun 2019 itu lagi musim banget orang-orang yang terkena atau mengalami dan menjalani atau berusaha lari dan lepas dari yang namanya toxic relationship. Nah, waktu itu aku bikin show di mana namanya itu eh, Detoxify Your Love. Nah, supaya cinta yang kamu pikir cinta itu didetoxify dari hal-hal yang toksik. Waktu itu seru banget, acaranya rame banget. Eh, Pernah aku share di mana ya? Di Instagram, tapi nanti aku coba cari lagi ya potongan videonya. Itu seru banget, nyanyi bareng di akhirnya, dan itu menarik ya. Tahun 2019. Itu berarti berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu ya. Nah, berarti udah lama tuh tidak menyelenggarakan hal itu, maka sekarang mau bikin another special show. Nah, mumpung nggak pandemi, jadinya pengen pengen nyobain lagi. Waktu itu aku serius banget nulisin satu-satu ya. Jadi tiap kali ngisi sesuatu ya, ngisi sharing, bahkan training di corporate, 3 coaching, sharing di Zoom, bikin-bikin kelas tuh selalu disiapkan dengan baik, dan selalu saya sisip-sisipkan bit-bit komedi sebetulnya. Makanya buat teman-teman yang suka ikutan kelas-kelas saya, KDP, ya, kelas dasar psikologi, kelas lanjutan psikologi, unsur-unsur komedi itu sebagai contoh tuh selalu saya masukkan. Kenapa? Karena komedi dan psikologi tak pernah terpisahkan. Ya, ada prinsip-prinsip komedi yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang sebetulnya dasar dari psikologi, terutama di kajian mengenai atensi dan persepsi. Jadi prinsip-prinsip komedi itu kemudian jadi jalan utama, wahana utama, sarana utama untuk bisa nangkep, nge-catch atensi atau persepsi dari seseorang. Ya, sampai sini kebayang? Jelas ya? Nah, aku juga ikut ngebayangin betapa serunya nanti acara di tanggal berapa Oktober ya? Aku nggak megang jadwal. Berapa teh Hapsah Balance Festival itu 14 Oktober, betul ya? Iya, betul, 14 Oktober. Di 14 Oktober, buat teman-teman yang ada di Bandung, mungkin kita akan nongkrong bareng ya, dan mudah-mudahan bisa ketawa bareng. Nah, mengapa komedi? Nah, kenapa komedi? Karena balik lagi, ini tuh yang paling narik perhatian. Kenapa
paling narik perhatian, kemudian jadi hal yang memicu dunia industri untuk menjadikan ini main course atau menu utama ya. Kenapa komedi selalu menjadi menu utama yang ditampilkan sama industri? Jadi sesuatu itu selalu ada unsur komedinya. Nah, yang dimaksud unsur komedi adalah apa? Hal-hal yang kemudian mematahkan persepsi, mengambil alih atensi, yang kemudian membuat orang terhibur dalam melihatnya. Makanya kalau teman-teman yang sekarang kan attention span atau rentang perhatiannya kan tipis ya, minim ya. Dulu kan kita kuat banget untuk nonton long form video, video-video yang panjang, video-video yang berdurasi lama itu ya, dan drama. Sekarang kan kita nggak kuat ya. Makanya sinetron mulai ditinggalkan karena kita nggak tahan berlama-lama untuk melihat orang yang di zoom in dan zoom out ketika melotot gitu ya. Hah? Terus ngomong dalam hati. Itu kayaknya kita udah mulai bosan karena itu memperlambat durasi. Sekarang itu kita punya kendali untuk nge-skip sesuatu, ya nggak? Skip, 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 skip. Kita senang yang format-format yang pendek, dengan format-format yang pendek itu, tapi, nah ini menarik nih. Format-format pendek ini nggak sembarang pendek, tapi dia ternyata perlu ada strukturnya. Nah, strukturnya tuh, struktur ini tuh menggunakan prinsip-prinsip komedi. Apa itu? Dia menarik perhatian, attention, jadi atensinya diambil. Yang kedua, di tengah dan di akhir itu selalu ada patahan atau ada plot twist ya. Makanya kalau teman-teman lihat ya sekarang lagi musim orang menampilkan video tentang kecelakaan ya, atau orang lagi tabrakan terus dia jatuh tiba-tiba plot twist, jatuh terguling ternyata datang ke sebuah restoran. Ya kemarin kita bikin ya di Synthesis Wellness video itu ya. Rafif asalnya asalnya video orang lagi naik motor ketabrak. Oh, dia loncat, orangnya pakai helm, ternyata kita transisi masuk ke kantor dan macam-macam ya. Itu contoh betapa betapa orang butuh atensinya direbut dulu lalu dapat plot twist di akhir. Nah, hal-hal kayak gitu namanya prinsip-prinsip yang komedikal ya. Dan itu ngandung banget prinsip-prinsip psikologis, terutama di kajian soal atensi dan persepsi. Makanya kenapa komedi? Karena komedi paling bisa dapetin perhatian teman-teman. Aku nggak tahu ya seberapa banyak teman-teman yang kemudian ketika dapetin adanya tema ini, terus teman-teman mikir, ah iya juga ya nih, aku penasaran kira-kira ini bakalan ngomongin apa ya. Ternyata ini nih, kenapa komedi? Karena tadi balik lagi, si komedi itu dapetin perhatian kita. Dan setelah dapetin perhatian dari atensi dan juga dapetin plot twist, dia ngasih efek apa secara psikologis ke kita? Rasa kepuasan sementara, ya, atau temporary satisfaction. Temporary satisfaction itu kalau secara secara rasa itu ibarat teman-teman lagi makan satu makanan yang enak banget yang belum pernah teman-teman makan. Ngasih kepuasan sementara yang luar biasa dan ngasih efek ketagihan, ya. Itulah kenapa sekalinya dapat satu video bagus, jari itu nggak kuat untuk nge-scroll atau ngulang dulu video itu beberapa saat sampai terjadi yang namanya efek the principle of satiation, memudarnya sebuah kepuasan gitu ya. Makanya tiap kali teman-teman nemu video lucu, teman-teman akan bertahan di video itu sampai video itu ditonton berulang kali ya gitu ya. Kalau nemu video lucu yang kocak yang ngebikin ngakak, pokoknya teman-teman akan stay dulu di situ, nonton biasanya rata-rata 4 sampai 5 kali sampai tadi terjadi proses yang namanya principle of satiation, memudar secara perlahan kepuasan terhadap tadi ya rasa tawa, akhirnya nggak terlalu penasaran lagi, mungkin agak bosan sedikit ya, atau bukan bosan, agak berkurang kesenangan dan candaannya di awal, baru mulai scrolling lagi ke bawah. Nah, komedi itu ngasih itu ya, karena industri terutama industri entertainment tahu banget unsur komedi ini, apa yang terjadi teman-teman, mereka pakai ini di semua lini industrinya. Makanya semua yang kita lihat di televisi, di YouTube, atau di platform-platform manapun adalah orang-orang yang menguasai unsur-unsur komedi. Kenapa? Karena mereka grab our attention, ngasih plot twist dan storytelling yang menyenangkan, kemudian tadi ngasih efek temporary satisfaction ke kita, ya. Temporary satisfaction, kepuasan sementara yang membuat kita tadi bertahan lama, senang ada di situ, nggak mau berpindah, dan itu ini efek positifnya tadi ya, temporary satisfaction. Tapi efek negatifnya apa teman-teman? Ya kita mudah banget
untuk terdistraksi, dan bukan mudah, malah mendambakan. Jadi bukan cuma mudah terdistraksi, tapi mendambakan distraksi. Jadi kasih aku distraksi yang menyenangkan dong, gitu. Makanya kita akan kecewa kalau ketika scrolling di handphone, di Instagram, di Reels, atau di TikTok, kita nggak nemu sesuatu yang kemudian membuat kita bahagia lagi, itu kita nggak nemu. Nah, ini menarik. Kemarin tuh aku baru ngobrol sama Rizky Dimas ya, salah satu konselor di Sintesa Wellness. Sekarang lagi magister profesi, calon psikolog nih mudah-mudahan bentar lagi. Dia nanya, dia dulu mahasiswa yang aku ajar. Terus dia nanya, Kang, masih suka ngajak mahasiswa nonton nggak? Gitu. Jadi dulu itu, aku tuh kalau di kelas suka ngajak mahasiswa nonton satu film utuh. 1,5 jam, 2 jam. Jadi kalau 2 SKS ya kan berarti 50 tambah 50, 100 menit dipakai tuh buat nonton. Nah, habis nonton kita diskusikan, kita bedah, kita kemudian profiling si tokohnya, ada mekanisme dan dinamika psikologis apa yang terjadi. Aku ajak nonton. Tapi itu hanya berlaku sampai mahasiswa di angkatan 2018 ya. Angkatan 19, 2020 dan selanjutnya sampai sekarang nih, mungkin nanti angkatan 2023 kayak nonton itu sepertinya mulai nggak relevan. Mereka nggak suka nonton long form format ya, kebayang ya? Kan itu nonton bareng lama-lama, kayaknya nggak suka. Jadi pas aku nanya, kamu sekarang lagi nonton Netflix, nonton apa? Jadi kebanyakan orang durasi nontonnya itu adalah durasi bukan nonton film-film panjang. Walaupun nonton film di Netflix, pasti 5 menit, 10 menit, di-pause dulu, ditinggalkan dulu, nyari yang lain, baru kembali lagi nonton. Jadi ternyata anak zaman now, ya angkatan 2009, yang kuliahnya 2019 ke sini, itu ternyata nggak tahan untuk bisa stay lama nonton sesuatu. Gitu. Makanya kebanyakan sekarang nontonnya lewat potongan-potongan sementara yang di TikTok gitu ya. Jadi nonton film tuh nonton film di TikTok. Ternyata ada akun-akun yang mecah, yang rajin ya. Mecah film, menjadikan format vertikal, kemudian dia potong-potong, dijadiin postingan. Part satu, part 2. Nah, ternyata mereka lebih nyaman nonton di situ dibanding nonton yang long form format ya. Padahal dulu asik banget ya kalau kita bisa nonton bareng di kelas ya sambil makan, ngemil dan lain-lain. Nah, makanya tadi ya, attention span-nya atau rentang perhatiannya tuh tipis, kecil-kecil tadi dan mendambakan apa? Mendambakan adanya distraksi. Nah, itu efek yang kemudian aku bahas lebih lanjut dan aku apa namanya? Aku betul-betul cek gimana caranya supaya kita juga bisa punya kendali atas sesuatu yang barangkali kita dambakan juga tadi ya. Ternyata kita kurang lebih secara tidak sadar mendambakan yang namanya distraksi. Gitu ya. Itulah alasan kenapa komedi. Sampai sini clear ya? Jelas ya? Aman ya? Nggak kerasa udah 20 menitan ya ngomongnya. Mudah-mudahan teman-teman stay bertahan ya, nggak pengen nge-skip ya apa yang aku omongin. Nah, aku pengen bahas dulu jenis-jenis komedi. Nah, kenapa ngomongin jenis-jenis komedi? Nanti di dalam ilmu psikologi ada yang namanya sense of humor. Ini juga ternyata cara grab attention sama ngasih ngasih eh, temporary satisfaction ya. Nah, ini nih, ada jenis-jenis komedi yang perlu kita pahami. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ada orang-orang yang nggak sadar dan nggak paham soal jenis-jenis komedi, makanya mereka lebih cenderung baperan atau tersinggungan sama hal-hal yang padahal sebetulnya kita bangun sebagai sebuah komedi. Komedi itu juga salah satu bentuk akrab ya. Kalau kita kemudian bisa melontarkan sebuah komedi, ngasih grab grab attention dari lawan bicara kita, lalu ngasih senyuman genuine ya, ngasih tawa renyah sedikit aja dari lawan bicara kita, kan ada kepuasan juga dalam diri kita. Jadi grab grab lawan bicara kita, grab attention lawan bicara kita dan ngasih kepuasan sementara sama mereka dari obrolan karena kita bisa ngasih komedi itu juga ngasih kepuasan sama diri kita. Nah, padahal padahal tak semua orang punya kemampuan itu ya. Yaitu orang-orang yang mestinya tahu bahwa ada beberapa jenis komedi yang kalau kita tahu ini, kita juga bisa kemudian, oh, dia lagi nyoba melakukan apa ke aku gitu ya. Karena orang itu kan pengen banget juga untuk bisa nge-grab attention orang lain sambil ngasih tadi ya temporary satisfaction. Nah, ini kurang lebih yang harus kita pahami ya, teman-teman. Yang pertama ada slapstick ya. Slapstick itu jenis komedi yang
Kalau orang tua itu kalau ke anak atau ke bayi itu suka berbuat kekonyolan dengan melakukan aksi atau atraksi fisik. Ya, misalkan pura-pura jatuh gitu ya, pura-pura jatuh, ketoprak humor, pura-pura jatuh. Kalau dulu OVJ ya, Opera Van Java, ada orang yang duduk ternyata jatuh gitu ya, atau ditarik kursinya ya. Pokoknya komedi-komedi yang kemudian mengandung ada fisik lah. Pokoknya orang-orang yang kemudian atau kita mungkin suka lihat ya di apa namanya di TikTok atau di Reels ya. Ada orang-orang yang kemudian apa kepeleset jatuh kita ketawain ya. Ada apa ibu-ibu yang di undangan yang dia jalan dia terus nggak sadar di depan itu ada kolam renang kejebur gitu ya. Nah itu juga slapstick ya slapstick. Eh, ya memang kadang-kadang miris, sedih, tapi kita suka nggak tahan untuk ngetawain ya. Ada temporary satisfaction. Nah, itu juga komedi. Tadi ya, tadi balik lagi ya ke apa? Mengapa komedi? Karena alasannya komedi grab our attention dengan adanya kejadian itu. Kan kejadian-kejadian yang fisikal itu grab our attention ya. Ada orang tabrakan, ada orang yang jatuh ya. Atau kita juga mudah tertarik. Itu juga ada unsur komedi ya. Ketika ada orang pura-pura setting kamera terus dia mundur ketabrak orang terus tiba-tiba ada momen-momen pernikahan bareng-bareng kan gitu ya dulu suka ada tuh yang viral kayak gitu. Nah itu tuh slapstick juga sebetulnya ya karena dia grab our attention tadi prinsipnya dan juga apa ngasih temporary satisfaction walaupun kita suka sedih kasihan ngelihatnya sama orang itu mungkin ya yang kena slapstick tapi mau nggak mau itu ngasih temporary satisfaction ya ngasih tawa yang tertahan itu juga bagian dari komedi ya slapstick juga termasuk juga apa ngeprank-ngeprank yang nakut-nakutin gitu ya. Itu juga kan bagian dari eh, slapstick. Kalau deadpan itu tadi ya kalau deadpan itu eh, upaya di mana orang itu juga tidak merespon sesuatu atau upaya secara datar. Jadi kalau contohnya tuh kalau deadpan itu kayak siapa tuh ya yang orang stand up comedian yang orang Jogja tuh yang pura-pura polos tapi dia ngomong pokoknya kita tuh senang ngelihat orang polos yang melontarkan kata-kata yang tak terduga. Dodit ya. Orang-orang polos yang melontar dan banyak tuh ternyata itu disebut dengan deadpan ya. Orang-orang yang kemudian makanya kalau kita kemudian punya atasan, punya rekan kerja yang dia tuh sebenarnya kaku terus juga apa namanya? Kaku barangkali orangnya juga jarang ngomong, kita nggak pernah ngelihat dia bercanda, tapi kemudian mengeluarkan kata-kata yang kemudian bikin kita kaget gitu ya. Nah, udah mah grab our attention, dia juga kemudian ngasih apa namanya? Ngasih temporary satisfaction. Nah, itu contoh juga di mana orang itu disebut dengan deadpan ya. Sampai sini jelas ya, aman ya, paham ya? Nah, kalau satir mungkin sering ya. Kalau satir mungkin sering. Nah, saya paling sering melakukan satir ya. Biasanya satir itu muncul atas keresahan. Keresahan ya, kritik akan sesuatu. Nah, contoh satir itu yang dilakukan biasanya satir juga biasanya bareng sama insult ya. Ah, nyepet atau nyindir ya. Kalau satir itu nyindir nggak kelihatan, kalau insult memang sengaja untuk menyakiti orang tersebut. Kalau kita lihat konten-kontennya siapa Bintang Emon itu ya, nah yang baru-baru kan ngomentarin terkait orang yang pasangan prewed yang kemudian entah sengaja atau enggak yang membuat Bromo kebakaran itulah ya. Sekarang itu dia muncul di publik, terus juga konferensi pers, tapi kemudian juga entah mengancam atau berniat mungkin untuk melaporkan si petugas yang di sana juga ya. Nah itu kontennya Bintang Emon ya kalau teman-teman bisa cari Bintang Emon ya salah satu stand up comedian dia kemudian bikin satir dan insult terkait orang itu jadi karena orang karena orang yang prewedding itu kemudian mau menggugat si petugas yang ada di Bromo dengan alasan mestinya ada peraturan dong. Ada ditempel dong peraturan yang nyebutin gitu. Nah, si Bintang Emon kemudian bikin satir atau insult ya, menghina si orang itu dengan kata-kata seperti ini. Kalau kemudian semuanya harus ada tulisan aturannya, jangan-jangan yang ada di rumah kamu juga semuanya serba ada tulisannya ya. Jadi harap membuka sepatu apa kan gitu kan itu juga itu grab our attention
sama ngasih temporary satisfaction ya. Ngasih kepuasan sementara ketika orang menyatakan sesuatu ya, satir atau insulting gitu ya. Kadang kadang kita ngedengar orang yang kemudian menyindir orang lain juga kan ada rasa kepuasan ya. Makanya kadang sindir-sindiran itu juga ngasih temporary satisfaction ya. Nah, itu satir dan insult ya. Nah, ini jenis komedi yang teman-teman harus paham. Kenapa harus paham? Karena jangan-jangan interaksi kita sehari-hari kan gitu ya. Kalau slapstick ya nggak sopan ya, kecuali sama teman dekat kan, suka dorong-dorongan atau apa gitu yang ngeisengin apa deadpan. Ya nggak semua orang ya, bergantung kepribadiannya. Nah, satir dan insult itu sering ya. Nyindir dan ngehina itu ya. Nah, biasanya insult itu bentuk akrab nih. Biasanya kalau makin akrab, kita akan melakukan komedi dengan hinaan ya. Makin gendut aja gitu ya. Makin gendut aja lu. Makin jelek apa gitu ya. Itu kan insulting, tapi apa? Grab attention sama ngasih temporary satisfaction. Buat siapa? Buat orang yang kemudian menghina dan buat orang yang dihina. Kebayangnya lagi sedih, udahlah jangan nangis, jelek banget lo kalau nangis. Jadi ketawa. Itu kan namanya kan temporary satisfaction, ya. Udah dah please jangan nangis lagi, lu jadi jelek kalau lu jadi jelek, lu kayak monster pas lagi nangis, itu juga bentuk komedi. Grab attention dan juga ngasih temporary satisfaction. Walaupun hati kita masih pedih dan sedih kan, tapi kemudian kan sebenarnya orang itu ngehibur kita lewat komedi. Itu komedinya apa? Insult gitu ya. Misalkan katakanlah Hafsah baru diputusin ya, atau lagi gagal untuk menjalin sebuah hubungan. Udah Haf, jangan nangis. Nanti malah makin apa gitu, jadi jelek atau jadi mirip apa gitu ya. Kan jadi ketawa, oh kesel. Nah, itu kan ngasih temporary satisfaction. Itu ngasih komedi. Komedi dengan cara insulting. Nah, biasanya insulting itu bentuk akrab. Nah, orang yang nggak paham ini kan jadi beneran terinsult ya. Kalau kemudian orang itu apa namanya, orang itu nggak paham soal ini, soal komedi, mereka akan nggak terima gitu ya. Termasuk satir-satir yang muncul di sosial media gitu ya. Saya nulis di Kumparan, ada postingan Kumparan kalau nggak salah. Kumparan apa narasi ya, saya lupa. Ada postingan di mana Presiden Jokowi bilang kayak gini. eh, Proyek IKN merupakan proyek terbesar di dunia. Nah, gitu ya. Beritanya Kumparan mengutip kalimat Jokowi. Proyek IKN adalah proyek terbesar di dunia. Wah, tidak ada di dunia, di negara-negara di dunia yang sedang mengerjakan proyek sebesar IKN, kata Jokowi. Terus aku komen di situ sebagai satir. Komen aku adalah, iya, karena negara lain sibuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, gitu. Itu kan satir ya, satir sebetulnya. Itu komedi aja supaya grab attention sama apa tuh namanya? Grab attention sama ngasih temporary satisfaction lah, ngetawain gitu ya. Gitu. Tapi ternyata dan benar ya, yang nge-like banyak, yang komentar, oh dasar cebong, dasar seru itu. Kalau teman-teman cari postingannya Kumparan apa Narasi News ya, tentang Jokowi bilang itu, ada saya komen di situ, coba lihat. Itu like-nya banyak dan apa namanya, komentar-komentar mau yang pro dan kontra juga banyak. Itu hampir seminggu tuh nggak berhenti. Nah, itu contoh satir yang memang berhasil. Jadi memang komedi itu ngasih itu ya, grab our attention sama apa? Sama ngasih temporary satisfaction. Buat yang baca, buat yang menikmati, enjoying itu. Ya. Makanya kenapa orang-orang juga senang ya komentar di sosial media ya, komentar negatif, komentar miring sebagai bentuk satir dan insult ya. Makanya hati-hati ini, kita mesti paham soal komedi ini karena tadi dia ngasih temporary apa namanya, temporary satisfaction buat orang yang baca yang setuju dan orang yang menyatakan ya yang komedi. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditampung di belakang ya. Yang kelima ada yang disebut dengan wordplay ya. Wordplay itu tahu nggak? Wordplay itu band yang katanya nanti akan datang ke Indonesia yang lagu-lagunya dinyanyiin sama Aldi Taher. Nah, itu wordplay. Ah, nah, itu contoh dari wordplay ya. Mempermainkan kata. Nah, itu kan jadi pada ketawa ya. Itu namanya grab attention dan juga ngasih temporary satisfaction. Biasanya kita kalau udah canggung banget pakai wordplay ini masuk ya, jadi masuk ya gitu. Biasanya wordplay itu banyak banget dipakai oleh bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang ngegodain emak-emak ya. Suka salah dengar atau apa ya, itu kayak gitu. Wordplay ya. Nah, langsung contoh ya.
Makanya tadi ya, wordplay itu band yang kemudian nanti main, yang lagunya dinyanyiin sama Aldi Taher. Itu wordplay ya, dead jokes ya. Itu wordplay, mempermainkan kata. Jadi kita apa sekarang itu lagi musim wordplay yang komedi itu adalah apa coba? Yang ini loh, yang ada puisi atau pantun gitu ya, Haf ya. Pantun yang kemudian ujung-ujungnya adalah minjem duit ya. Supaya silaturahmi tidak putus katanya gitu ya. Supaya silaturahmi tidak putus, apakah ada 100? Ya gitu tuh. Itu juga contoh dari wordplay ya, permainan kata-kata yang tadi balik lagi. Goalsnya komedi itu adalah grab attention sama ngasih temporary satisfaction ya. Grab attention sama temporary satisfaction. Ya, wordplay itu, wordplay. Ya, paham ya kalau ini wordplay ya. Yang keenam adalah self depreciating ya. Self depreciating itu merendah-rendahkan diri atau ngebodoh-bodohin diri supaya diketawain sama orang lain. Nah, biasanya ini juga dibarengi sama slapstick yang membuat diri itu ya kayak ngebadut lah. Jadi self depreciating itu istilah kitanya mungkin ngebadut ya. Aku tuh suka bilang kayak gini, "Duh, Pak, ini suasananya lagi nggak asik." Jadi istri saya kalau lagi kumpul keluarga besar suka bilang, "Pak, ini suasananya nggak asik, ngebadut dulu sana." Nah, gitu. Aku disuruh ngebadut ya. Jadinya, nah itu akhirnya melakukan self depreciating. Biasanya merendahkan diri, menceritakan kemalangan diri. Tahu nggak tadi? Ada pengalaman yang lucu banget gitu. Self depreciating. Aku tuh bodoh banget loh tadi. Apa kayak gitu? Self depreciating namanya. Ya, itu jenis-jenis komedi. Biasanya orang-orang kayak gini tuh buat ice breaking ya, memecah memecah kesunyian. Itu tuh self depreciating namanya. Nah, dengan teknik-teknik ini mungkin teman-teman jadi tahu ya cara cara untuk kemudian membangun komunikasi yang baik atau tadi balik lagi tujuan komedi di awal adalah apa? Grab attention sama temporary satisfaction ya. Dua itu aja. Supaya bisa grab attention sama temporary satisfaction, ternyata permainan ini juga ngaruh. Kalau awkward tuh ada situasi-situasi yang canggung ya, yang kemudian jadi lucu gitu. Misalkan nggak sengaja mau narik tangan pasangan, tanya yang ketarik tangan orang gitu ya, tangan satpam yang ditarik. Itu kan jadi lucu ya, pengalaman-pengalaman awkward gitu ya. Mau turunnya di depan, terus bilang ke itunya malah turun di sini. Dan macam-macam, luar biasa. Ya itu juga pengalaman-pengalaman awkward itu jadi grab our attention banget sama ngasih temporary satisfaction. Jadi ternyata pengalaman hidup yang tidak menggembirakan dan tidak membahagiakan pun juga jadi komedi. Nah, kalau ini ada yang disebut dengan dark humor ya. Dark humor ini biasanya dark humor ini muncul ketika kita berhadapan sama orang-orang dengan stigma-stigma tertentu ya. Eh, atau orang-orang tersebut yang kemudian mengeluarkan dark humornya. Jadi saya pernah dengar cerita eh, kalau saya tuh kuliah S1 tuh di psikologi UPI ya. Di psikologi UPI itu kita banyak berinteraksi sama jurusan-jurusan lain di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan tuh dulu itu nama jurusannya PLB ya, Pendidikan Luar Biasa. Nah, di pendidikan luar biasa itu ada teman saya yang memang kebetulan nggak bisa ngelihat ya, buta gitu ya, nggak bisa ngelihat. Nah, terus dia dia cerita. Nah, ini karena dia yang cerita itu jadi dark humor ya. Karena dia ada di stigma itu, dia jadi dark humor. Dia cerita kayak gini, aku tuh pengen ke BEC ya, mau beli sesuatu di BEC ya, di Bandung Electronic Center. Makanya aku nyebrang dari kampus terus mau naik angkot gitu ya. Karena aku nggak tahu harus naik angkot yang mana, dia bilang. Lalu dia minta orang yang di sekitarnya, nah kebetulan di dekat dia ada seorang kakak-kakak cowok, ada cowok gitu, seorang cowok. Terus dia bilang kayak gini, Kang, nanti kalau ada angkot, nanti kalau ada angkot Ledeng, nah, kalau ada angkot Ledeng Kalapa, jurusan Kalapa, tolong stop ya, saya mau naik gitu. Tolong stopinnya, saya mau naik. Terus si akang-akang ini bilang apa coba? Yang warna apa ya? Nah, yang warna apa ya? Terus teman saya bilang kayak gini, aduh, saya juga nggak tahu, soalnya saya nggak bisa lihat. Nah, kita langsung ketawa semuanya. Itu kan dark humor ya. Yang bisa ngomongin itu siapa coba? Hanya dia. Karena dia
dia bisa ceritain itu dan lucu buat kita karena dia orang yang terstigma itu. Ya. Warna apa? Yang mau ketawa takut dosa. Tapi kalau dia yang nyeritain jadi lucu. Nah, kalau aku yang nyeritain kan jadi nggak lucu ya. Nggak peka banget sih. Tapi karena dia yang nyeritain, itu dark humor. Ya, gitu. Itu contoh dark humor dan memang ini bisa banget dipakai, terutama juga digabung sama self-depreciating. Ya, self-depreciating. Ya, dark jokes sama dark humor sama apa beda? Sama aja. Ya, sama aja. Cuma nanti sense-nya yang beda. Nanti kita bahas soal sense-nya. Ya. Dan yang terakhir adalah situasional atau impromptu. Ya, situasional atau impromptu. Ada hal-hal yang kemudian apa namanya? Ada hal-hal yang aku ingatnya juga jadi ketawa. Aku inget banget jadi gini. Jadi aku inget banget karena mama aku itu anak pertama dari 6 bersaudara, ya. Dan aku itu udah lahir waktu itu. Nah, makanya kan adik-adiknya, adik keempat, kelima, keenam, pas aku udah agak inget gitu ya, umur 5-6 tahun, itu kan baru mau pada nikah. Nah, biasanya si mama aku ini karena anak pertama jadi panitia. Jadi panitia yang kemudian kalau ada tamu yang mau apa namanya? Istilah Sundanya itu nanyaan apa ya? Mau berniat untuk melamar, perkenalan, itu jadi eh, apa ya? Kayak penerima tamunya dan lain-lain. Nah, menarik begini. Mungkin si mamah tuh tegang ketika nerima tamu udah beres, selesai, kan ngebagiin makanan ya. Nah, kebetulan mungkin karena udah nahan dari lama, jadi beliau itu ngasih makanan itu sambil terkentut-kentut gitu ya. Dan itu kan situasi nggak bisa dikendalikan, di luar kontrol dan itu lucu buat buat dan buat aku dan buat kita semua. Dan si mamah pun menertawakan walaupun malu ya. Jadi sambil ngasihin makanan tuh sampai perot perot perot, itu lucu banget dan aku ingat banget itu kejadiannya seru. Itu situasional atau impromptu. Impromptu itu spontan. Ya. Situasional atau impromptu. Jadi ada kejadian-kejadian yang bukan awkward ya, beda. Kalau awkward itu canggung dan lain. Kalau ini situasional, terus situasi-situasi di mana membuat kita tuh tergrab atensinya, lagi deg-degan, lagi tegang-tegang, orang lagi apa, jaga, kebayang ya, orang yang dua keluarga yang mau menikah gitu ya, pasti kan pada jaim ya, pada pencitraan. Ini tiba-tiba si mama itu udah nggak ada benteng pertahanannya tuh lepas gitu ya. Jadi itu kan jadi satu hal yang lucu ya. Itu 9 jenis komedi dan ini tuh komedi yang kemudian tipe-tipe atau jenis-jenis komedi yang efektif untuk grabbing our attention dan juga kemudian ngasih temporary satisfaction. Makanya di Sintesa Wellness sekarang konten-kontennya ngarah ke arah komedi ya teman-teman. Dengan Rafif nih di sini, Rafif Andika sebagai apa namanya, bintang utamanya, sebagai komedian utamanya ya. Situasional bisa kita sadari nggak? Nggak bisa. Justru situasional atau impromptu itu sesuatu yang spontan, yang tak bisa kita kendalikan. Nah, beda sama situasi canggung ya. Kalau canggung itu kan kita sangat berupaya untuk mengendalikan sesuatu, tapi tidak pada tempatnya. Nah, kayak tadi misalkan, ketika ngambil, apa namanya, mau megang tangan orang, tiba-tiba kemudian malah malah megang tangan satpam. Ya kan itu kan lagi berusaha ngambil kendali. Itu awkward. Ya, jadi bedanya awkward sama situasional itu soal kendali. Situasional sama impromptu itu spontan uhuy ya dan di luar kendali. Ya. Sampai sini clear ya, jelas ya. Alhamdulillah ya. Karena waktunya 15 menit lagi, aku lanjut dulu ya. Nah, komedi kemudian ngasih apa? Tadi yang udah saya bilang, komedi itu ngasih ke kita temporary satisfaction. Jadi secara positif, dia kemudian ngasih hal-hal yang bahagia. Jadi dia itu muncul kalau di fisik itu diteliti itu di temporal lobe, bagian frontal temporal lobe di depan. Tapi kemudian ngasih kesegaran ke frontal cortex. Jadi orang-orang yang ngerti, paham dan mentertawakan komedi atau bisa menangkap jenis komedi ini memang distimulasinya ke frontal temporal lobe di dalam kepalanya, tapi kemudian mengaktifasi frontal cortex. Intinya apalah ya, itu kan teknis banget ya bahasa fisiologis. Intinya membuat orang makin cerdas, gitu ya. Jadi dengan berkomedi, kemudian terstimulasi otak-otak yang berkaitan dengan kecerdasan.
Gitu. Tapi tadi karena kalau teraktivasi, teman-teman, kalau teraktivasi lalu digunakan, bayangnya, makanya orang yang memproduksi komedi cerdas. Tapi ternyata gini, nah teman-teman harus paham, orang-orang yang kemudian mengkonsumsi komedi malah kena efek negatifnya. Nah, makanya teman-teman perlu paham ya, komedi ngasih apa sih? Buat orang-orang yang kemudian menyadari si jenis komedi ini, lalu kemudian memproduksi jenis komedi ini dalam komunikasi, dia akan mengaktifkan frontal cortex-nya, pusat kecerdasannya. Dia akan bagus dalam decision making, problem solving, creating alternatif dalam sebuah situasi. Itu jago kalau di komedi itu dia produksi. Tapi kalau dia sebagai konsumen komedi, apa yang terjadi? Yang saya bilang tadi. Yang aku bilang tadi, dia akan menjadi orang-orang yang mendamba distraksi, ya. Orang-orang yang kemudian mendamba distraksi, mendamba untuk dapetin terus temporary satisfaction. Dan lama-lama jadi adiksi, ya. Jadi internet addiction itu seringkali dalam melahap hal-hal yang berbau komedi, ya. Makanya luar biasa, ya. Pertanyaan dari Kawita, ya, kenapa komedi orang Barat suka asa nggak lucu, buat kita beda cara pemikiran kah? Tergantung jenis komedinya apa, ya. Banyak banget. Jadi salah satu serial komedi yang paling saya sukai itu udah selesai, ya, udah tamat sekarang, ya. Si Sheldon itu, ada yang tahu nggak siapa, apa ya namanya? Big Bang, The Big Bang Theory. Itu The Big Bang Theory itu menurut aku tuh sitcom atau komedi yang paling jenius, yang paling cerdas, ya, sitcom yang paling cerdas. Si The Big Bang Theory, kalau teman-teman tahu serial itu, teman-teman boleh mulai nonton, ya. Itu cerdas banget, seru banget, rame banget, tapi buat beberapa orang nggak lucu. Makanya kalau kita mulai, makanya nih beda, ya. Nah, kenapa komedi ada yang lucu, ada yang nggak lucu? Nah, kenapa? Gara-gara ini jawabannya. Ada yang disebut dengan sense of humor, ya. Nah, sense of humor itu apa? Kemampuan seseorang untuk apa? Untuk memahami, menilai, merespons situasi atau materi tertentu dengan cara yang lucu atau menggelitik, ya. Jadi bisa jadi satu kejadian itu tidak dipersepsi lucu, tidak dipahami, tidak dinilai, tidak direspons sebagai sesuatu yang menggelitik. Nah, tiap orang tuh nanti punya sense of humor yang berbeda-beda. Sense of humor ini sifatnya sangat subjektif, personalized, ya, bergantung orang-orangnya, ya. Nah, kalau dalam psikologi, yang bisa memproduksi komedi adalah orang-orang yang punya sense of humor tinggi. Jadi sense of humor itu variabel dalam psikologi yang masuk ke dalam variabel ability atau kemampuan atau keterampilan, ya. Ini ngaruh, ya. Orang dengan sense humor yang baik, nah, bisa melihat sisi lucu dari kehidupan sehari-hari dari berbagai eh, dari berbagai situasi dan menghibur diri sendiri secara orang lain dengan lelucon atau pengamatan yang cerdas. Jadi, luar biasa, ya. Jadinya kalau kita punya kemampuan untuk sense of humor, terutama tadi, ya, dalam menangkap dan memahami, itu juga ngaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dari Kak Levi, kalau jokes garing itu, apakah termasuk jenis jokes, Kak? Jadi kalau ada sebuah jokes, lalu ditertawakan karena kegaringannya, itu artinya si audiens punya sense of humor, tapi si yang punya komedinya tidak punya kemampuan memproduksi komedi. Nah, gitu, ya. Yang jadi lucu apa? Yang jadi lucu adalah upaya dia yang canggung. Nah, kebayang nggak maksudnya? Jadi kita ngetawain orang yang ngelucu tapi garing adalah kemampuan kita dalam menangkap sebuah komedi, yaitu namanya komedi awkward. Kasihan dia, ya. Mencoba ngelucu tapi nggak lucu. Kasihan dia. Itu sense of humor kita yang ngasih lucu. Karena orang yang nggak punya sense of humor, nggak dengar orang ngelucu tapi nggak lucu, ya nggak ada komedi di situ. Nggak ada satisfaction yang muncul, ya. Gitu, teman-teman. Makanya punya sense of humor tuh ngaruh. Jadi kita tuh akan nganggap lucu, bahkan kita akan nganggap lucu atau menimpali dan memproduksi kelucuan dari orang-orang yang mencoba melucu tapi tidak lucu. Atau orang-orang lagi pada serius semua. Orang-orang lagi betul-betul menjalani kehidupan seperti kekekuan kehidupannya. Makanya sekarang lagi muncul anekdot atau kalimat yang sering disebut, yaitu hidup lagi capek-capeknya, gitu, ya. Hidup lagi capek-capeknya, hahe hahe hahe. Hidup capek-capeknya,
Itu namanya orang-orang yang kemudian tadi kekurangan sense of humor. Ya, sense of humor kita juga beda-beda dan cara eh, merepresentasikan humornya juga beda. Ya, begitu. Ya, makanya sense of humor itu penting. Kita selalu bisa melihat hal yang lucu dari kehidupan sehari-hari. Hal yang lucu itu melihatnya gimana tadi? Melihat unsur komedi. Nah, unsur komedinya apa? Jenis komedinya apa? Yang 10, yang 9 tadi ya. Sebenarnya 10 ya. Impromptu di beberapa literatur, impromptu dengan situasional seringkali dibedakan. Ya, begitu. Nah, orang dengan sense of humor yang sehat cenderung memiliki kemampuan untuk meredakan stres, memperkuat ikatan sosial. Oh, ini orang yang punya sense of humor ngaruh banget ya. Kalau laki-laki suka ngelucu dan perempuan lebih serius, apa mungkin laki-laki lebih cerdas? Enggak juga. Enggak juga, belum tentu. Nah, ini nih, lihat kata kuncinya, memperkuat ikatan sosial. Jadi kalau laki-laki suka ngelucu, tapi perempuannya serius dan menanggapi itu tidak lucu, artinya dua hal. Satu, si laki-laki tidak kurang sense of humornya, sehingga tidak bisa memproduksi komedi. Si perempuan juga rendah sense of humornya, sehingga tidak bisa menangkap unsur komedi dari yang disampaikan. Kayak gitu loh maksudnya. Kebayang ya? Kebayang ya? Kebayang ya? Oke. Kalau kita ikut ketawa, gara-gara ngelihat orang ngetawain sebuah meme, itu gimana? Itu namanya non-conscious mimicry. Kita niru mimik wajah orang yang sedang melakukan sesuatu. Ya, kalau orang cemberut, kita otomatis cemberut. Kalau orang ketawa, kita nggak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia ketawain, bawaannya ikut ketawa. Itu namanya non-conscious mimicry. Ya, terus kita ikut ketawa juga. Kenapa ya? Gitu. Itu juga karena itu ya. Makanya penting untuk punya sense of humor. Kenapa? Sense of humor itu kita bisa kendalikan. Sense of humor itu membuat kehidupan kita yang barangkali menurut kita penuh kesengsaraan jadi penuh humor dan juga komedi ya. Nah, sense of humor juga membuat kita punya keterampilan untuk menyampaikan pesan ya. Jadi orang-orang yang punya sense of humor itu bisa memproduksi komedi, menangkap komedi dan juga menjadikan kehidupannya jadi kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Suka dengar orang ngomong sense of self humornya tinggi rendah. Ya betul. Makanya memang ada ukurannya Tefani ya. Sense of humor tuh ada ukurannya, ada scale-nya. Tapi intinya adalah gini, tadi ya, kemampuan untuk bisa menangkap, menilai, memahami kejadian yang biasa aja, jadi ada unsur komedinya. Kejadian yang aku alami ini ada unsur awkward-nya, ada unsur satirnya, ada unsur kemampuan itu dilatih. Kemampuan itu tiap orang beda-beda. Itu namanya sense of humor. Makanya ada orang yang sense of humornya tinggi, ada orang yang sense of humornya rendah. Ya, konon katanya almarhum Gus Dur itu salah satu orang cerdas karena sense of humornya tinggi banget. Ya, dia mampu melihat kejadian yang berat, begitu menyengsarakan, tapi dalam dalam suasana yang bikin orang tuh bisa menertawakannya, tapi tetap tidak mengurangi unsur itu. Begitu ya, Stefani. Kang, apakah kemampuan memproduksi komedi atau sense of humor bisa dilatih? Tadi baru dijawab ya. Bisa dilatih, bisa dilatih. Makanya sense of humor bisa dilatih. Makanya tadi kepekaan terhadap 9 jenis komedi tadi sebetulnya cara kita menyadari dan memulai untuk melatih kepekaan sense of humor. Gitu. Kalau orang yang receh, apakah termasuk sense of humornya tinggi? Iya. Atau dia lagi berusaha untuk kemudian punya sense of humor. Kayak saya disebut orang lucu ya, karena mudah untuk mencari punchline atau efek komedi dari sebuah kejadian atau percakapan. Gitu ya. Bisa aja, bisa. Yang receh termasuk ya. Makanya komedi bisa dilatih, ya, ya, betul, ya. Makanya kita perlu tahu ya, kira-kira ada unsur atau jenis komedi apa. Dan balik lagi ya, komedi itu ngasih satisfaction dalam hidup kita, membuka ruang-ruang di dalam psikologis kita, menjadikan kita sadar, kenal, dan punya kendali lagi sama attention span, sama ruang perhatian, dan juga kehidupan kita. Membuka kemampuan untuk bisa memaknai kehidupan. Karena tadi ya, kalau secara fisiologis, frontal cortex teraktivasi karena eh,
frontal lobe-nya itu juga teraktivasi. Ya. Kalau kalau sense of humor orang itu ada korelasi sama toleransi stres nggak? Iya, betul. Orang, jadi gini ya, kan stres itu tekanan ya, Kak Asifa ya, tekanan. Orang yang punya sense of humor akan membuat tekanannya itu lebih rilis, jadi kayak fair. Makanya sense of humor di jurnal-jurnal ilmiah korelasinya positif sama resilience, kemampuan untuk bangkit atau membal dari kejadian-kejadian kehidupan yang tidak menyenangkan. Jadi orang yang punya sense of humor tinggi lebih resilience. Nah, gara-gara apa? Tadi, toleransi stres itu kan bikin orang resilience ya. Tekanan-tekanan kehidupan nggak jadi menekan lagi gara-gara apa? Gara-gara dia kemudian punya rentang stres yang lebih lebar gara-gara apa? Sense of humor. Begitu. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Boleh raise hand kalau ada yang mau tanya langsung, silahkan. Silahkan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, berarti kita bisa akhir ya. Diketawain aja, kata Teh Yulia. Betul ya. Nggak mau Betul. tanya kan? Boleh? Siap, Boleh. silakan, silakan. Kalau kita tandanya udah banyak tekanan gitu dan butuh komedi, itu kelihatannya dari mana kan? Banyak tekanan dan butuh komedi. Jadi gini ya, tolong jangan disalahpahami bahwa berarti kita tuh harus berkomedi dan tertawa, bukan. Jadi eh, jadi gini, yang dicari itu bukan ketawanya, tapi yang disebut dengan temporary satisfaction, kepuasan kehidupan. Kepuasan kehidupan itu mampu membuat kita memaknai kehidupan yang sedang dijalani, Kak Fakri. Jadi bukan berarti teman-teman juga, wah kita tuh harus selalu tertawa terbahak-bahak. Jangan, itu mah jadi terdistraksi kita tadi ya, efeknya salah. Efek yang salah jadi komedi adalah kita jadi teradiksi, ketergantungan untuk pengen ketawa-ketawa karena jadi pelarian. Enggak, bukan. Komedi ini ngasih kemudian upaya untuk kita bisa memaknai kehidupan, karena jangan-jangan kita tuh terlalu kaku melihat kejadian kehidupan ini. Skenario kehidupan kita tuh jangan-jangan indah, baik-baik aja, dan sempurna buat kita, tapi kita nggak pernah bisa nangkep unsur komedinya. Jadinya kita nggak bisa ngetawain kehidupan kita dan nggak bisa ngasih makna terhadap kehidupan kita. Gitu ya. Jadi dengan mempelajari komedi ini bukan berarti kita harus tertawa dan bahagia dan jadi ngeledekin kehidupan. Bukan ya. Hati-hati ya. Makanya ada salah satu sahabat Nabi yang jago banget mengungkapkan komedi-komedi, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Mudah banget untuk menemukan satu unsur komedi dari sebuah kejadian. Nah, itu juga menarik ya, perlu kita pelajari. Akhirnya orang tersebut eh, mampu untuk apa? Ngasih hikmah, ngasih makna atas kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Begitu kurang lebih ya, teman-teman. Itu aja yang bisa disampaikan. Berarti sampai jumpa nanti kita di tanggal 14 Oktober atau monthly class bulan depan, bulan Oktober, karena Sintesa Wellness setiap bulan selalu ada monthly class dengan topik-topik penyegaran refreshing soal kesehatan mental ya, yang mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi hasanah baru buat teman-teman dalam memaknai diri, relasi, supaya kita makin sadar, kenal dan punya kendali sama kehidupan kita. Ya, saya kembalikan ke Teh Hapsah. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Zil. Mantap banget ya. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, boleh ikut Wellness Festival bulan Oktober ya di Bandung Creative Hub, insya Allah bersama Kang Zil. Dan itu lebih puas, lebih lama ya Kang, nanti bawain materinya. Dan sekarang sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dulu. Bagi teman-teman yang ingin ikut foto, boleh buka kameranya, open cam-nya. Nanti kita akan foto bersama. Nggak ada live streamingnya, acara tanggal 14 Oktober belum ada ya, baru offline aja. Apakah nanti akan dijual rekamannya, Kang? Nanti live Nggak tahu. streamingnya di tahun depannya sebagai teaser untuk Oktober tahun 2024. Nah, tuh dijawab. Jadi sabarnya 1 tahun ya, yang nggak ikut. Yuk, kita berpose, Tuh, masih pose, banyak nih. Wah, ramai. pose Alhamdulillah terkomedinya. melebihi 100 nih
lebih mantap. Oke, masih ada. Kita tunggu 5 detik. 1,